Kita ini dari dulu menjadi bangsa wacana, apalagi perguruan tinggi. Pasti peradaban itu menjadi tema diskusi. Dan kita ini bangsa yang lebih senang membicarakan peradaban dibanding dengan melakukan hidup yang beradab. Saya keluar rumah itu jam 5, itu kebiasaan saya jadi gubernur. Kenapa? Di sepanjang jalan itu saya mencoba untuk merubah cara berpikir orang. Saya jarang pakai pengawal, paling hanya motor dampingin saya. Itu pun saya pakai karena kasihan. Kasihannya apa? Sudah ditugasin oleh pimpinannya di tempat saya. Kalau saya tidak pakai kan ditarik lagi. Kasihan kehilangan honor tambahan dari gubernur itu nanti. Maka saya selalu kalau lihat ada sampah menumpuk saya turun. Saya videokan dan saya ambil. Untuk apa? Memberikan pelajaran. Kenapa? Peradaban besar itu lahir dari hal-hal kecil. Singapura itu berperadaban menjadi daerah yang sangat bersih. Itu dimulai dari revolusi toilet tahun 70-an. Di mana Perdana Menterinya dengan tangan besi merubah masyarakatnya, bagaimana toilet bersih, bagaimana kamar mandi bersih, bagaimana halaman bersih, bagaimana pohon dijaga, bagaimana pemerintahan bersih, bagaimana anggaran bersih. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena wacana itu hanya akan berakhir di pembagian snack dan makan siang. Tapi tindakan itu akan menjadi tauladan. Karena tindakan menjadi tauladan, saya orang yang begitu sangat berguru pada karuhunnya orang Sunda. Saya jujur aja sangat berguru pada karuhun. Dan karuhun pertama yang saya gurui adalah ibu saya. Itu karuhun pertama. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalimat hidupnya sederhana, saeutik mahi loba nyesa. Karena saeutik mahi loba nyesa, manajemennya tidak di seminar, manajemennya tidak disimposiumkan, manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Tapi manajemennya, saya katakan, yang paling utama manajemen dalam hidup itu adalah rasa. Maka rasanya digunakan. Karena rasanya digunakan, maka dia tahu anaknya yang ke-9 ini kalau makan, bagaimana dipastikan anak-anaknya cukup makan. Maka pilihan ibu saya almarhum adalah memilih tidak makan. Karena dia tahu kalau dia lebih dulu makan, maka bisa jadi ada anak-anaknya nanti kurang makan. Maka ketika saya tanya, saya selalu nanya, mitos emam teu acan? Ibu saya selalu menjawab, geus empek dalahar sing seubeuh. Pan mi manu nyangu, nah isuk ge bari nyangu, bari ngepeul ngahuap seubeuh mi mah sederhana. Dari mulai itulah manajemen dibangun, dia pastikan anak-anaknya makan. Karena dipastikan anak-anak makan, maka ibu mengorbankan dirinya untuk tidak makan. Berhasil kepemimpinan. Saya katakan nih Kak, kalau cerita nih Kang Nukman, kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun. Begitu saya memimpin 31, 1 tahun memimpin 28. DPH kita sudah digunakan untuk kepentingan di pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat saya katakan dengan sukarela, dengan ikhlas, saya tidak akan protes. Hutang 3,8 ke Pemprov Jabar nggak ada masalah, nggak dibayar, tapi Uin jangan minta ke saya, kan itu kewenangan pusat. Nah, tetapi sebagai gubernur otak saya harus jalan, saya memahami perguruan tinggi harus jalan, nggak ada masalah. Maka saya ada hitungannya bagaimana? Oke. Bangun fakultas kedokteran, nilainya berapa? Satu mahasiswa kedokteran Jawa Barat sampai selesai berapa? Kita tuker. Saya bangunkin sekian miliar, tapi nanti mahasiswa Jawa Barat, anak-anak orang miskin di Jawa Barat kuliah di sini gratis kedokteran. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPS
IPM untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan yang sumbernya dari IPM itu, ini yang menjadi problem kita. Maka saya selalu ketika anggaran menurun, saya senang. Kenapa? Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Nah, sehingga dari kerangka itulah kita memulai peradaban. Kita mulai peradaban bagaimana? Kita mulai peradaban dari hal yang kecil, memungut sampah. Setelah memungut sampah, menyimpan sampah. Setelah menyimpan sampah, mengelola sampah. Setelah mengelola sampah, membangun energi dari sampah. Ini kan yang tahapan yang sekarang kemudian terkoneksi dengan keinginan Bapak Presiden tentang sampah. Saya sudah senang, satu problem ini selesai, kemarin sudah saya tanda tanganin. Kemudian waktunya cukup apa? Itu hanya cukup 3 kali pertemuan. Satu, saya berinisiatif, yang kedua direspon, yang ketiga menteri telepon, yang keempat pertemuan, yang kelima tanda tangan dalam waktu 3 hari. Dulu Pemda Jabar itu bikin kajian sampah 10 tahun. Studi bandingnya udah kemana-mana, kajiannya segini, sampai sekarang proyeknya nggak jadi. Nah, apa sih? Harus belajar pada kearifan. Ini arif Sunda. 1, heureut nenden, nu kadua saeutik mahi loba nyesa, yang ketiga pokpek prak. Apa itu pokpek prak? Orang Sunda itu adalah orang yang terbuka. Kalau sesuatu omongin aja kayak saya. Kenapa? Karena itu ciri orang Sunda. Jangan disimpen-simpen, jangan dipendem-pendem. Kenapa? Jantung. Kalau nggak seneng sama gubernur, ya ngomong aja, videokan aja. Saya jawab. Kenapa? Itu dialektika demokrasi di era media terbuka. Nggak usah lagi konvensi pers. Kenapa? Semua orang hari ini bisa bicara, bisa menyampaikan, nggak perlu berkumpul, nggak berdemo. Cukup cerita saja. Setiap hari saya merespon itu dengan cepat. Kenapa? Ini dialektika, ini ciri orang Sunda. Omongkeun. Ini problem kita sebagai orang Sunda, ini kalah dalam politik, tuh wani ngomong. Pengen jadi rektor? Enggak, Bang. Pengen jadi rektor? Begitu lama ngejawab, yang mimpinnya orang Batak, sudah kamu aja yang mau, duduk aja gitu. Aduh, pada jangan siapa pinter kena aing kunon teu ngomong. Ini kan kelemahan orang Sunda. Ngomong. Kenapa? Karena seluruh problematika kita selama ini karena kita tidak ngomong. Kalau tidak ngomong itu dianggap tidak ada. Kenapa? Itu yang menjadi problem. Karena peradaban kita hari ini adalah peradaban terendah. Dalam falsafah Sunda, peradaban tertinggi itu rasa. Karena peradaban tertinggi rasa, maka orang Sunda itu tidak menulis peradaban. Orang Sunda tidak mendiskusikan peradaban, tidak membuat konsensus peradaban. Dia yang tertinggi. Kenapa yang tertinggi? Karena kicep akang abdi ge ngartos. Apa artinya? Dalam teologi orang Sunda, undang-undang nggak usah ditulis. Undang-undang nggak usah diucapkan. Karena apa? Dengan melihat, memandang, mendengar, dan merasa, maka dia bisa merasakan mana yang mesti dilakukan dan mana yang mesti tidak dilakukan. Peradaban tertingginya bakakak ayam, rumahnya bersih, pakai panggung, peradabannya peradaban bambu. Kenapa orang Sunda menggunakan peradaban bambu? Karena orang Sunda tahu bambu itu ketika ditebang tumbuh lagi, akan dihindarkan. Kenapa tidak pakai batu? Agar dijauhkan dari eksploitasi alam. Karena di Sunda menambang itu dilarang. Kenapa? Karena orang Sunda alam ini titipan. Karena titipan tugasnya ngajaga jeung ngariksa. Lamun kira-kira hirup di luhur tanah geus hirup, kunaon kudu ngagali tanah. Itu yang disebut makna laing sakartung. Itu diwujudkan dalam identitas peradaban Sunda. Karena dibuat identitas peradaban Sunda, maka ketika kerajaan Sunda hilang, tidak ada bekas
bekas yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Yang dihilangkan apa? Bukan orangnya, nilai ajarannya. Kenapa nilai ajarannya ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi, sehingga dihilangkan. Ketika dihilangkan, apa yang terjadi? Hilangnya identitas. Ketika hilangnya identitas, hilangnya apa? Hilangnya ide dan gagasan. Ketika hilangnya gagasan, hilangnya perilaku. Ketika hilangnya perilaku, apa? Kehancuran peradaban. Tunggul dilarung, catang dirumpak. Sehingga dalam perspektif orang Sunda, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi? Orang yang menebang pohon dicabut dengan akarnya. Sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia, pahing, nggak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyom, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat nu diucapkan nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang tenanawan ngalanggar sumpah Allah teh gini. Itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, masa jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76, nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma dayak medu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem Pak. Apa itu tadi bahasa ruh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniah. Aduh gaya yang ngomongnya. Aemi panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiten pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiten ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa? Akademisnya salah. Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. No lempeng di bengkok ke nol, bengkok di lempeng dikasih landasan akademis. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Maka derajat tertinggi bisa di pikiran, di hati, karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. Satu petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansos salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita Pak. Karena ini problem kita,
Maka di sinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini. Ini. Nah, kemudian apa yang menjadi titik lemah kita hari ini? Dari sisi perilaku hidup, saya mempelajari tentang orang Sunda ini, orang Jawa Barat secara umum. Apa yang membuat ketertinggalan? Yaitu perilaku yang apa? Perilaku yang konsumeris. Perilaku konsumeris apa? Banyak melakukan sebuah perkara yang dia tidak cukup kapasitas untuk melakukan itu. Makanya bahasa saya sederhana. Mungkin kalau lihat tayangan posting saya sederhana. Saya punya kebiasaan kalau lagi jalan di hari Sabtu Minggu, lihat janur pasti saya berhenti. Saya pasti mampir ke undangan. Jadi tamu dadakan. Ini sederhana, Pak. Saya selalu melihat makanan yang dimakan itu tidak habis. Kenapa? Karena orang desa merubah karakter dirinya, ingin bergaya prasmanan kota. Ketika hajatan, hari ini makanan tidak jadi prioritas, Pak. Yang prioritasnya adalah event organizer-nya. Wedding organizer-nya. Ya kalau anak rektor UIN pakai wedding nggak ada masalah. Bisa pakai gedung gratis. Ya bayangin loh. Tinggal di kampung, penghasilannya di bawah 2 juta, anaknya kawinan belum kerja, pakai wedding. Wedding, upload lebih utama. Pra-wedding, lebih menarik lagi. Pra-wedding dibuat, difoto. Ingin syar'i. Nah ini karena dia ingin menjadi pengikut Kang Maman, ingin syar'i. Ini mohon maaf ya. Bagaimana ingin syar'inya? Pas akad nikah, perempuan dan laki-lakinya dipisah. Akadnya hanya laki-lakinya saja, perempuannya tidak hadir. Saya selalu nanya, apakah ini yang akan diakadkan, ini yang dipisah ini, suka bertemu? Nges babarengan, Pak, nges tilu tahun. Sok anjang tara osok, Pak. Beboncengan tara osok, malah kamari mangenong, Pak, terbalik. Loh. Kita ini kenapa sih hidup ini pura-pura? Saya bilang kalau di Arab laki-laki sama perempuannya dipisah waktu akad, memang mereka belum pernah berpegangan tangan, belum pernah berpelukan, dijodohkan oleh orang tuanya, wajahnya pun dilihat sebentar ditutup lagi, ngesreuneuh sabulan pra-wedding, akadnya dipisah. Ingin mengikuti gaya orang lain tetapi bertentangan dengan apa yang terjadi dalam setiap waktu. Itu satu. Itu pertama. Saya perhatikan lagi, ini kan peradaban, Mbak. Baju. Saya bilang, iya teh panas jang, panas nate 30 derajat. Ari sia kunaon make jas, kan kawin, Pak Dedi kawin cenah. Pak Dedi mah meuni kabdi itu teu meunang wae. Lain urusan kawin. Urusan jas. Jas teh urang Eropa. Suhu udarana 18, 15, 5, bahkan aya nu minus. Make calanana wol ame rada haneut. Make kamejana ditalikeun tapi ka dieu. Ameh ieu teh teu tiris, terus di talian make dasi. Talian make dasi teh eta teh itu teh ukuran dari etika atau adab. Make sabuk ketika makan duduk. Nah, supaya makannya terbatas, pakai dasi, terikat pada sebuah etika cara makannya bener. Urang mapan nges acara dies natalis make jas isukan engke dahar dibuka heula sabukna. Kan Pak, punten Pak. Terus
negara tidak tidak ya sekarang lah di era Pak Jokowi, Pak Prabowo jauh lebih baik. Identitas nasional, saya suka lucu. Apa itu PSL? Apa itu PSL? Pakaian seragam lengkap. Nah itu identitas nasional? Enggak. Pangsi cak identitas nasional. Ke saya bupati tuh melakukan itu sampai sekarang. Kenapa? Loh, itu bukan identitas kita. Nah, kemudian anak perempuannya pakai baju gaya Eropa. Pak, ya pakai baju gaya Eropa di Inggris ngenahen. Ya kawin di Cirebon. Atau Majalengka atau di Bandung, tuh jauh-jauh di Bandung. Kemudian tendanya pakai tenda plastik, Pak. Pakai tenda plastik, kursi plastik. Kemudian pakai jas, pakai dasi, perempuannya pakai baju gaya Eropa. Ya Allah. Ketidaknyamanan. Sehingga kalau saya nanya, Ari Kang Deddy loba make celana bodas, terus kadang longgar kayak meja. Kenyamanan saya dalam bekerja adalah itu. Kenapa? Itu yang membuat saya nyaman. Kenapa? Kan saya harus bergerak dalam setiap waktu. Aing kabayang gubernur Jawa Barat ngabongkar bangunan liar, make jas jeung dasi. Nah, anu katiluna untuk apa? Babari lamun beger tinggal mangka. Terus yang berikutnya lagi, ini kan harus dibenerin. Makan. Saya tuh suka ikut makan. Jeung naon sia teh dahar ya teh? Ayam suwir cenah Pak. Cek aing teh, ya Allah. Kejona, saya tuh kata, "Ya naon ieu teh? Capcay cenah Pak." Kemudian saya tidak merendahkan makanan. Saya periksa itu satu-satu yang makan itu. Lidahnya nggak cocok dengan lidah orang desa. Memaksakan diri pakai capcay. Orang desa mah teu wauheun. Terus persyaratan orang desa kalau makan apa? Kejo, kudu, Nah, saya katakan, gimana kalau ini dirubah dan itu saya lakukan? Saya waktu nikah dengan almarhum istri saya, karena istri saya yang pertama meninggal, yang kedua pergi, Pak. Enggak. Kenapa dia pergi? Karena dia ada pilihan yang jauh lebih baik dibanding saya. Sederhana. Kan gak ada masalah. Enggak ada masalah kan. Gak ada masalah kan. Manusia itu harus mencari yang lebih baik. Kalau saya dianggap tidak lebih baik, ya silahkan pilih yang lain yang lebih baik. Kan gak ada masalah. Ikhlas. Enggak terpaksa Pak. Keikhlasan saya ini berhikmah saya jadi gubernur. Enggak. Dan kemudian ketika jadi gubernur pilihan Kang Deddy apa? Insya Allah saya menduda selama 5 tahun ke depan. Kenapa harus menduda? Karena menurut saya ini jauh lebih baik dibanding saya salah pilih lagi nanti istri. Ya bukan, paling utama belum dapat izin dari anak saya yang paling kecil. Padahal yang mendekati anak saya udah banyak saya lihat. Anak saya tiap hari itu panen kado aja saya lihat. Ini dari siapa? Yang dari ini teteh ini dari siapa? Hebat. Udah gini aja selama 5 tahun yang lumayan, kamu nggak usah beli mainan. Enaknya jadi gubernur duda itu boleh memandang lebih dari 1 jam. Kalau Kang Maman itu tidak bisa, walaupun kiai tapi belum bisa tidak punya ayat yang bisa menaklukkan istrinya. Nah, apa makanan? Saya dulu, karena saya dulu aktivis ya. Saya tuh dulu bikin nikah yang ditertawakan oleh teman-teman saya. Saya katakan gini, 1, kawin saya harus punya rumah kontrakan. Yang kedua, saya harus punya kursi. Yang ketiga, saya harus punya tempat tidur sendiri, walaupun itu belinya bekas di Pak Gade. Itu saya, Pak. Kemudian saya ngomong pada calon mertua waktu itu, Pak, saya tidak akan nginep di rumah Bapak.
Kenapa? Bagi saya adalah kehormatan. Ketika saya sudah akad dengan anak bapak, saya bertanggung jawab terhadap kehidupan anak bapak, dan saya tidak boleh numpang di rumah bapak. Setelah itu apalagi? Setelah itu teman-teman saya yang kira-kira punya duit saya kasih tahu. Yang kira-kira nggak punya duit nggak saya kasih tahu. Itu kan strategi, Pak. Ya, yang HMI yang senior waktu itu, yang anggota DPR, yang jadi pejabat kepala Kementerian Agama, pokoknya yang kira-kira datang itu ngamplopnya cukup. Saya undang teman-teman saya yang seangkatan, nggak saya kasih tahu, ngadonnya tuh hungkul saya diaing. Ini kan strategi. Kemudian saya ngomong sama mertua, Pak, Bapak nggak usah ngeluarin modal apa-apa, Bapak duduk aja, saya bilang. Di mana? Kumaha kawin? Begini, saya bilang kan, saya ngatur semuanya itu. Pagi-pagi nanti kita langsung akad di Masjid Agung Karawang. Oke, jam seberapa? Jam 8. Setelah itu jam 10 kita langsung ke rumah Bapak. Saya bertemu teman-teman. Terus jam 1 duhur sudah selesai, Pak. Terus habis itu istri saya akan saya bawa ke rumah kontrakan saya di Purwakarta. Bapak nggak usah nyiapin apa, biar saya siapin. Ya, saya nyiapin itu. Saya siapin sayur asem, kejo kudu diakel, sate marangi teman saya. Kamu sate daging nanti saya. Mana nu ngabumbuan, jeung ngabeulem, bere kurang honor. Saya kan HMI kan pinter bikin perencanaan. Nah, kemudian setelah itu pedah, setelah itu apalagi sambal, setelah itu petei. Teman-teman saya yang dari Jakarta mana pada datang, makannya semuanya enak. Siapa goblok cenah hajat teh. Naon gitu, seetik modalna tapi ngeunah daharna. Saya ngomong gini, awas dahar ngeunah ya, amplop kudu bener cing teh ya. Ya lumayan tuh, modal sedikit hasilnya banyak. Awas nih, mertua nggak boleh ngambil nih amplop nih. Saya bilang saya yang punya modal. Batu pas saya sok lampek lah, jangan itu saya beres dari situ. Alhamdulillah besoknya saya beli motor untuk modal dagang beras. Itu Pak. Jadi yang ini aja harus dirubah. Saya mau bikin surat edaran, pasti diprotes. Sudahlah. Anak-anak Gen Z ini yang sekarang mau nikah ini, sudahlah, kalau orang tuanya nggak mampu, nggak usah maksain diri hajatan segala macam, nggak usah. Pagi-pagi datang ke KUA, akad, sore sudah pulang, besoknya sudah dagang lagi. Itu cara. Kenapa? Cina, Pak, tidak akan ada seperti sekarang kalau tidak punya perilaku yang hebat seperti kebudayaan mereka. Dan bertahannya hari ini yang paling menarik adalah saya banyak menyelesaikan problem ini karena orang Jawa Barat banyak menjadi pengantin pesanan. Nah, apa problemnya? Bayangin, perempuan Cina itu hari ini karena jumlahnya makin sedikit, laki-laki makin banyak, itu menjadi seorang yang punya daya tawar yang sangat mahal. 500 juta itu nggak berarti di sana. Kenapa? Karena biaya hidup sangat mahal, dan menikah dengan orang Cina biayanya mahal. Karena menikah dengan orang Cina biaya mahal, yang jadi korban adalah orang Jawa Barat. Kenapa? Karena orang Jawa Barat begitu dengar nanti di sana nikah maharnya 100 juta, mangkat. Dan ada agennya. Kenapa orang Jawa Barat terjadi seperti ini? Mindset. Kenapa? Orang Jawa Barat kajen teuing tekor asal soho, dirubah dengan satu pilihan. Menurut saya ini penting. Banyak orang yang bangkrut gara-gara pesta, tapi tidak pernah orang yang bangkrut karena anaknya sekolah. Sehingga sekolah itu tidak ada rumusan kaya dan miskin.
Asal punya keinginan, asal punya kemauan, pasti sekolah. Justru kalau menurut saya, anak-anak orang kelas tidak mampu terus sekolah, SD, SMP, SMA, sekolah saja sampai perguruan, sekolah saja, rezekinya nyusul, nggak usah di tempat kontrakan, asal daekan cicing di masjid, dahar gratis. Di kampus saya bisa daekan, dia nyapu aja jadi mahasiswa, nggak ada masalah. Nanti dosennya melihat. Nanti kita ini problem hari ini juga ada problem lagi, adalah anak kelas menengah ke bawah ini gayana digedeken, kahayang eueuh, kadaek eueuh, tapi gaya ti heula. Apa yang terjadi? Problematika kriminal, problematika apapun hari ini, anak balapan, narkotika, tawuran, posek bebas, semuanya hari ini adalah menimpa anak-anak kita kelas menengah ke bawah. Tahun 80-an beda, anak orang kelas bawah itu prihatin. Tahun sekarang gaya tinggi. Ini culture. Nah, culture ini harus dirubah dengan memaksa. Maka bantuan atau hibah itu memiliki dua mata pedang sebenarnya. Satu sisi memang tugas negara untuk membesarkan, tapi di sisi lain bisa jadi melemahkan. Dari sekian ribu orang yang sering saya bantu, itu banyak yang sukses, berhasil, tapi banyak juga yang memang pengen dibantu lagi. Ini problem. Ini problem. Saya boleh menceritakan sebuah peristiwa. Ada satu daerah di luar sana di mana masyarakatnya sudah survive dengan peternakan sapi dan kemudian swasembada susu sehingga dia makmur. Kemudian datanglah satu kelompok orang memberikan banyak bantuan, memberikan banyak tontonan, memberikan banyak hiburan, pada akhirnya masyarakat itu bangkrut. Untuk itu kata orang Sunda sederhana, moal menang perah lamun teu perih. Lamun hayang hirup nanjung kudu kuru cileuh kentel pecit. Daripada kita bercerita lapar di media sosial, lebih baik kita meniatkan diri puasa dalam setiap waktu. Ini saya waktu jadi Bupati Purwakarta, Pak Doktor Maman, saya pernah membuat pergub tentang guru menghimbau, meminta pada anak sekolah untuk puasa Senin Kemis. Dan pergub itu dibatalkan oleh Komisi Perlindungan Anak. Kenapa? Karena itu dianggap sikap yang intimidatif terhadap anak-anak. Mohon maaf, kita ini seringkali dihadapkan pada dua hal. Satu, arus keterbukaan dan pemahaman material tentang pendidikan ala barat, tetapi kita punya kekuatan spiritual ala timur. Dan hari ini saya membuktikan dengan makin kokohnya Cina, makin tegaknya Iran, sebenarnya kita harus mulai merubah diri. Jangan selalu berpikir bahwa ala barat itu adalah segalanya, dan harus punya keyakinan justru ala timurlah yang sampai pada puncak peradaban. Kerajaan negara-negara ini baru umurnya berapa, tapi kerajaan-kerajaan Nusantara masa lalu bertahannya lama. Negara konstitusional itu belum ada yang berumur ribuan tahun. Hanya kerajaan yang berumur ribuan tahun. Ini pelajaran penting. Sehingga cara berpikir birokrasi, cara berpikir konstitusi pendekatannya yang bersifat normatif harus hati-hati. Apakah ini akan bisa membuat daya tahan dan daya saing? Contoh makan. Makan anak kita hari ini diplot. Makanannya ini dengan standar pikiran yang biasa disosialisasikan dengan 4 sehat 5 sempurna. Dalam kajian kita dulu, orang tua kita dulu tuh nggak pernah ngomong itu, nggak pernah ngomong 4 sehat, di segala diwawalkeun. Aya belut dipasak, aya simet dipasak, aya keong dipasak, aya tutut dipasak,
kemudian ayat iwung dipasak. Dan mohon maaf, ahli-ahli gizi kita sampai hari ini tidak berani menyajikan, mengatakan bahwa itu makanan yang berkualitas. Baru negara-negara luar, malah sekarang Inggris sudah menyatakan misalnya rebung itu adalah makanan food yang paling tertinggi nilainya. Kenapa? Kita dijejelin. Untuk apa kita dijejelin? Agar kita menjadi konsumen. Padahal kita punya kekayaan yang besar. Sehingga kalau kita ada problem tentang stunting dan sejenisnya, bukan hanya persoalan negara yang abai, itu bisa dikatakan negara abai, tetapi juga orang tuanya tidak mengerti aspek lingkungan. Terakhir, diri kita deh. Saya suka memperhatikan anak saya aja sekarang yang satu ngurusnya banyak, makanannya banyak. Ya pertumbuhannya gitu-gitu aja menurut saya. Saya ngebayangkan ibu saya dulu, anaknya 9 tanpa pembantu, sereal. Nggak ada itu. Susu impor, nggak ada. Modal lagi China kanji no. Terus apalagi, saya ingat saja itu kalau ponakan saya disuapin sama kakak saya, itu yang cukup jauh amon dikituan. Gelede awak nate nyanung malah. Syete, baheula keur leutik syete nyanung leuwehan aing ceng teh. Oh atuh mah gagah cenah. Kan bayangin loh. Terus yang terakhir yang dilupakan oleh kita itu adalah nutrisi. Itu bukan hanya nilai-nilai material. Nutrisi adalah nilai-nilai spiritual. Kita lupa nutrisi yang sebenar. Nilai spiritual bukan formal, tapi nilai. Sehingga ibu-ibu sekarang ini, anak-anaknya secara material, anak-anaknya kelihatan sehat, gagah, tetapi secara spiritual dia lemah. Tidak bisa. Kenapa? Dia lebih rindu pembantunya hilang dibanding ibunya yang tidak pulang. Spiritual. Jadi banyak anak-anak hari ini kalau yang ngasuhnya hilang nangis, indung teu balik teu cerik. Tuh, hati-hati itu nilai. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, mohon maaf, anaknya tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Anak-anak bacok di jalan, bapaknya nggak bisa lagi, ibunya nggak bisa lagi, hanya senjata yang bisa menghentikan. Nggak bisa. Kenapa? Ikatan emosional. Spiritualitas di tingkat lokal, di tingkat RT RW harus ada pemimpin culture. Pemimpin kultural yang bukan sekolah, yang bukan SD, SMP, SMA, harus ada anu weruh ka ilmuna, apal karasana rancinga sarasana legok tapak genteng kadek, harus ada yang secara emosi dia terikat. Kenapa? Nanti suatu saat negara ini ada revolusi. Negara ini menghadapi ancaman, negara ini menghadapi agresi. Bisa saja terjadi dalam dunia sekarang. Si tokoh ini bisa menggerakkan. Allahu Akbar, jalan. Kalau ini sudah nggak ada, mohon maaf, pertahanan kita lemah. Kenapa? Kalau ada agresi bangsa lain ke sini, mereka bagiin duit. Venezuela itu membuktikan diri. Kekuatan material, uang berbasis energi tidak bisa melahirkan heroisme bangsa. Presidennya diambil, dicokot, jempling, we rakyatna atoh, pengawalna cicing. Kenapa? Kenapa ini saya omongin? Ini harus dibangun. Kenapa? Saya khawatir suatu saat negara dalam ancaman, ada agresi, budak awena teh keprok. Kunaon? Tentara batur makarasep. Bukan hanya ditunjuk mau jadi agen lain, ke urang turunan me alus.
ketika nanti tokoh kayak saya menggerakkan maat lawan, Pak, uang sakuti itu lebih gede. Dan ini terjadi, Pak. Kita jujur aja, saya ini Pak politisi sama, jujurlah hari ini. Bisa nggak partai politik suruh ngumpulin para pengikutnya yang jutaan itu tanpa diongkosin? Nggak ada, Pak. Yang masih berkumpul tuh hanya dalam majelis-majelis keagamaan. Itu pun di pilihan. Nah, untuk rame itu ceramah nak. Nutu ceramahna rame tidak terkenal tuh. Ikatan emosi yang membuat orang berkumpul itu hanya pada dua, ke kiai harismatik dan ke artis. Rektor UIN kurang dicek lah. Sok kumpulkan tuh di Masjid Al Jabar, panggil ke rektor UIN, seluruh warga Jabar kumpul di dia. Hese Pak, tadi dolakan balik ke rumah statistik. Nah ini bahwa bahwa ada hal yang harus recovery. Negeri ini tidak boleh lepas dari kekuatan spiritualitas. Spiritualitas itu bersendikan ideologi, bersendikan histori, bersendikan sejarah, bersendikan filosofi, dan bersendikan budaya, yang pada akhirnya itu kalau diakumulatifkan menggunakan teknokrasi maka akan mencapai kemajuan. Kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akar. Balik lagi pada bangunan kedokteran, silahkan Bapak nanti bicara dengan tim Bapeda, nanti hitung-hitungannya, karena saya adalah gubernur pengusaha. Setiap yang dikeluarkan harus ada manfaatnya bagi Jawa Barat, gitu. Oke. Selain gubernur pengusaha, juga memang saya sudah dikasih nama oleh warga KDM, yaitu Kang Duda Merajalela. Hatur nuhun Bapak Ibu, selamat berdias Natalis. Bapak Doktor, mudah-mudahan Pak, siap Pak? Kang Uwin? Siap. APBN Pak. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.